diawali dengan agresifnya Argisena di bagian bottom lane yang bakal coba untuk ngebantu sedikit bagi seorang Dairen dan begitu juga di area mid lane. Hati-hati, X-Magic dengan damage yang besar bakal cukup berbahaya untuk seorang Rinsia. Ya tapi seenggaknya Rinsia masih punya cover juga dari sosok Idok. Dan ditambah lagi dia punya spell fam gratis dari pasifnya untuk mempercepat juga mendapatkan level yang keempat. 1v1 di area XP sebenarnya yang lebih menarik. Karena siapapun yang bakal di-press kemungkinan besar bakal sulit untuk hadir di setup turtle yang pertama. Ya, karena memang untuk turtle sendiri yang pertama ini memegang peran yang penting buat itemization, buat atribut, dan bakal berpengaruh dari emblemnya juga. Oke, kalau ngomongin emblem, lagi-lagi Wilderness Blessing dibawain sama Rinsia. Jadi dia bakal rotasi dengan cepat, tapi tidak melupakan bagaimana pemilihan dari emblem Inspire untuk Ian. Cloud! Lihat Ian! No effort, hanya Decimet langsung menancapkan jantung di arah bawah temen. Ya, kita lagi-lagi ngomongin early game, Nevin. Tadi yang sempat aku singgung. Kalau di X-Blend itu yang paling menarik. Karena dua-duanya bisa banget di take down di early game. Ya, dan buktinya tadi ya, satu poin eliminasi yang cukup early. Birthday buff mungkin dari seorang Ian. Birthday buff ditambah lagi rotasinya lagi pas ke XP lane. Karena dia startnya juga dari purple buff tadi. Jadi dengan adanya level yang keempat, Decimation ready. Ya, Retribution juga bakal jadi eksekusinya sebenarnya. Nah, itu bakal berpengaruh banget buat turtle yang pertama pastinya. Cuma nanti bakal ngelihat lagi lebih dalam dari sisi mid lane ya. Karena mid lane punya peran yang penting banget. Apalagi kalau misalnya X-Magic level yang keempat dengan Eternal Guard itu bakal ngebantu. Yang agak cukup memprihatinkan adalah kondisinya saat ini kalau sosok dari EXP lane mereka udah terkena first blood. Kenapa? Ini mereka cukup mengandalkan dari Mercy untuk split push. Just in case mereka bermain di area mid game-nya ini nggak terlalu power atau early-nya mereka sudah benar-benar dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena rotasinya 1-3-1 bisa dijalani. Karena ada Moskov dan Benedetta kan. Benar, mereka jadi bisa main di dua lini tapi tiganya itu bisa mereka pegangin. Sedangkan kalau satunya udah mulai lumpuh, bukan berarti mereka nggak bisa gerak, mereka masih punya Moskov, tapi satu lumpuh kan nggak maksimal. Nah, untuk Moskov bisa bertahan dibandingkan seluruh heavy CC dan damage yang diberikan oleh Rinsia juga nantinya. Karena Rinsia ini adalah problem utama dari Moskov. Itu ada di Rinsia. Oke. Ya dia adalah dealer damage yang terbesar untuk Masako dan bisa aku saksikan kalau Purify ini adalah pedang bermata dua untuk Masako. Ya, karena dia bakal dikejar sama Blazing Duet. Dia juga bakal dikejar sama Decimation. Decimatnya bakal mengerikan sekali. Ditambah Dairen sih. Dairen pegangin satu pemain ya, apalagi dapat Moskov ya, itu bakal jadi bonus banget buat dia. Oke. Jadi bentar lagi kita lihat akan balik lagi ke dalam in-game karena detikan Retribution telah bergerak dan lampu sudah dimatikan. Saatnya kita kembali ke layar. Ya, baik lagi kalau kita ngomongin dalam objektif yang pertama dulu mungkin Turtle yang sudah mulai di setup, beberapa pemain sudah mulai terpantau dan leveling karena level yang keempat akan memegang peran yang penting, tapi begitu juga di area mid lane. Oh, Eternal God. Dan kali ini satu poin kill didapatkan para pasukan dari tim Kickfam Junior. Di Reinforce Everybody dapatkan the power of Retribution. Berhasil diamankan begitu saja. Meanwhile, Ian harus ter-take down. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan zoning out dan bahkan satu poin. Plus, mereka berhasil mendapatkan Turtle. Itu sangat cuan dengan adanya mid lane Rince yang dimakan. Iya, itu dia yang sempat kita bahas. Peran mid laner. Apalagi tadi X-Magic udah di level yang keempat. Akhirnya ngasih kuantitas yang lebih unggul buat Geek Fam. Ya, poke damage-nya juga kan tidak melupakan bagaimana combo dari Mueza dan juga X-Magic. Yang membuat mereka makin lebih leluasa untuk memenangkan matchup laning-nya di area mid. Dan ini yang sedikit mendinai bagaimana Rinsia untuk tidak hadir di dalam setup turtle. Jadi mereka kalah jumlah. Argisena benar-benar outnumbered dari Geek Fam Junior yang mendapatkan turtle pertama. Dan begitu juga untuk jungle-nya nanti karena Ian sudah mulai tertinggal satu level dengan satu kali harus ditumbangkan. Oke, dengan adanya efek dari turtle akan membuat kepedean mereka dalam team fight juga. Karena ada turtle buff, jadi dia punya shield. Ketika nantinya team fight besar, X-Men akan lebih sustain. Oke, tapi nampaknya di sana mencoba fokus ke arah Mueza dan Decimate. Masih out point dari karena Ians. Meskipun begitu para pasukan dari tim Kickfam Junior mereka masih bisa mengungguli dengan 1.100 gold. Masih oke. Dan dibalik itu semua, Idok udah memiliki Menon Fury. Dan Masako sedikit terganggu pergerakannya karena Ian melakukan zoning out bersama dengan Sven
Akankah dia siap untuk melakukan sedikit invasi? Tidak boleh terlalu dalam. Purify Gaming dari Toy ini masih ada, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dibalikin keadaannya. Ya, nggak boleh terlalu dipaksa, apalagi tadi satu flicker mau nggak mau harus ke-trigger juga dari seorang Mueza yang ngebuat dia mungkin nggak bisa terlalu agresif untuk menciptakan momentum. Tapi untuk sekarang, Oke, mereka lihat di belakang sana. Langsung ada mainan Fury dan bahkan di depan sana blasting red from Toy. Dia bisa memberikan impact apapun, bahkan double kill didapatkan oleh seorang Mueza. Ini dia, dimana apapun bisa terjadi. Dan bahkan Toy tertolong di di arah top lane. Masako still survive in the top lane. Kondisi King Pop Junior benar-benar berhasil mendapatkan keunggulan 1.800 gold di match point mereka. awal yang cukup cerah bagi King Pam Junior ditambahin lagi dengan Rinzia yang harus tumbang. Another kill lagi sepertinya di area jungle. Dan ini akan membuat Masako mendapatkan hampir keseluruhan platingan gold. Ditambah lagi Turtle, objektifnya sangat-sangat memanjakan Geek Farm Junior di early game. Oke, dan bahkan Toy masih terlalu jauh untuk bisa head to head dengan seorang Masako. Dan bahkan flicker for defensive X Migik berhasil menyelamatkan. Ada bahkan di depan sana Alex Savannah Flow dengan ada Petrify Gaming. Mercy terlalu terburu-buru, tidak merasa melakukan apapun. Jarak yang terlalu jauh. Ya, cukup beresiko ya. Karena kalau misalnya tadi Eternal Guard-nya connect, mungkin Mercy bisa tertahan di area outer turret. Dan ngomongin, power dari Geek Farm Junior ketika main agresif, ini mereka bisa dapetin keunggulan yang banyak banget loh. Ya akhirnya mereka nggak bermain pasif lagi, mereka lebih proaktif sekarang. Gak heran makanya mereka mendapatkan item yang lebih oke di early game. Sudah ada Necklace of Durance juga dari X Magic. Sehingga membuat Eternal Guard-nya akan memiliki power tambahan. Tapi di sisi lain kalau kita berbicara mungkin item yang akan dipilih oleh teman-teman dari tim RRQ Sena, mereka masih under, jadi mereka nggak boleh terburu-buru dan nggak boleh terpancing. Oh, Final Slays kembali membalikan kembali kanan dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin. Double kill. Seven. Ini dia momentum yang mereka butuhkan untuk membalikan kembali kanan bahkan. Dari King Pop Junior. Mereka mencoba untuk melakukan zoning antara seorang Dairon. Damage-nya terlalu besar. Dairon tertancap dan vengeance pun tidak terlalu berpengaruh dan tetap hilang. Masako bersinar walaupun shutdown terlalu di tangan sosok seorang Dairon. Gak masalah karena Masako bisa dapetin 2 poin eliminasi dan juga 2 assist sejauh ini. Ditambah lagi 1 buah outer turret dan lihat gold difference-nya 6.000 bro. Oh, 6.000 di menit ke-6 dan gak berhenti pressure-nya. Ya, Prestera gak ada berhentinya. Ada bahkan di depan sana para pasukan dari tim King Pop Junior. Mereka mensenil Tians yang akan kehilangan Orange. Maaf, makin jauh. Bahkan ini tidak ada jawaban untuk seorang Masako. Ya, belum ada yang bisa nangkep, belum ada yang bisa ngekontes juga. Cara turtle-nya terbuka dengan sangat lebar. Hampir. Dan sejauh ini kita juga nggak bisa melihat mirroring yang mampu dilakukan oleh RRQ Sena. Gak bisa sama Gak bisa sekali. sih, karena kalau mirror lagi dan lagi ya, di sini ada Benedetta, di sini ada Moskov. Ya. Jadi Geek Farm Junior punya jawaban atas split push jauhnya dan invade akan terjadi. Oke, invade terjadi. Special migration yang gagal, tapi nampaknya di depan sana Alex Savannah Flow-nya berhasil menghentikan pergerakan dari RRQ Sena. Pada Slays for Dairon gak terlalu worth it untuk di all-in. Jadi mereka harus disengage. Mereka gak boleh lepas keunggulan yang mereka miliki. 6.300 gold di menit yang ke-7. Dan bermain pasif jadinya RRQ Sena sekarang. Karena apa? Karena pemilihan dari Eternal Guard akan menjadi jawaban dari Rinzia. Dia akan bermain dari lini belakang, dia nggak mau maju ke depan. Ya, masih bisa secure untuk purple buff-nya sendiri, tapi tidak untuk inner turret yang mungkin bakal coba untuk dipaksa lebih dalam lagi. Dan Toy versus Mercy, ini juga bukan satu hal yang bisa dimenangkan seharusnya oleh seorang Toy yang ada dalam kondisi tertinggal. Masako terperangkap di depan sana. Lihat dia bisa pindah kapanpun setelah dapetin push powernya. Masako, ini gak kehentikan sama sekali. 3 core item sudah di tangan dia. Purify Gaming gak ada jawabannya. Mau gak mau Dairon, dia pakai Vengeance dan juga Blade Armor. Kalau mau bisa dapetin Masako. Mau gak mau. Ini di menit yang ke-7 loh. Di menit yang ke-7 ke-7, Masako bos. udah 3 item. Ini udah terlalu snowball sih. Ini bisa dibilang kayak hampir 60% Geek Farm Junior udah pegang kendali di game yang keempat kali ini. Oke, dan bahkan kita bisa bilang Ian pun gak akan bisa nahan damage yang diberikan. Lihat terperangkap di depan sana, tertajam. Final Slash! Mueza! Final Slash with flicker berhasil membalikan kembali keadaan dan Alex Savannah Ball-nya masih miss. Yang dimiliki dari seorang Mercy agak harus lebih tenang. Dan itu dia yang udah gue bilang sama Profesor KB dan juga Nevin. Kalau saya sempat membicarakan tentang apa yang namanya reset. Nggak ada yang nggak mungkin, dan ternyata. Dan bahkan RRQ Sena harus lebih meredam permainan mereka, harus lebih tenang. Iya, dan draft yang... Oh, nyakut tua. Hampir saja. Hampir aja, dengan draft yang sangat beresiko ya bisa aku bilang. Karena hampir semuanya ke arah damage, tapi dari Geek Farm Junior berhasil
menjalankan plan itu, bahkan inner turret tadi di menit yang ke-7 udah hilang, itu menandakan dominasi yang terlalu terasa dan impact-nya bergulir terus sampai sekarang. Lord yang pertama tanpa ada gangguan. Snowball-nya gak bakal berhenti sih. Gila ini sih. Mereka hampir bisa memegang 9.000 gold di menit ke-9 dan itu tandanya 1.000 gold per menit. Ini one-sided banget sih, Prof. Jauh. Wah ini bukan one-sided lagi sih, ini snowball-nya bener-bener gak bakal bisa dihentikan. Sekalipun mungkin berhenti ya, tetap aja Moskov dari Masakonya. Gak ada stopper di sini dan bahkan dia on the way untuk menuju ke Wind of Nature. Karena udah ada regular spear, udah ada vampire melee juga. Ini kayaknya ini bakal jauh banget, lihat. Kontradiktif banget Moskov versus Cloud. Waduh. Perbedaannya menuju ke 3.000 gold. Dan ini mungkin leading yang terlalu over. Karena RRQ Sena tidak bisa menciptakan space yang begitu luas dengan permainan Cloud-nya. Masako benar-benar memasak berarti untuk di game kali ini. Dia bebas banget dengan Moskovnya, tinggal menunggu berarti untuk Lord yang sedang berjalan dari bagian bottom lane. Dan Geek Fam Junior akan segera melakukan setup. Meskipun masih ada passive turret, tapi harusnya dia bukan jadi halangan bagi Geek Fam Junior dengan power sebesar ini. Oke, tapi lihat depan sana Ian sekarang bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang Masako. Masako free hit, pecahin dalam pasif. Dan ini akan mengungguli Geek Fam untuk di arah mid lane, di arah bottom lane. Mereka coba melakukan setup. Mereka coba untuk fokus menuju ke best turret. Dan sedangkan mereka menunggu Armoesa untuk melakukan Fire Slash. Dengan special big pressure terasa berapa Diaz. Dan bahkan Diaz not for nothing. Best turret terbesar. Kali ini di arah bottom lane. Sudah dipecahkan. Dan special mitigation-nya bisa di following up. Dan no way. Ini pecah. Best point Geek Fam. Bertolak untuk tumpang. What a play from Geek Fam. Geek Fam Junior mengejutkan kita semua dengan gameplay yang paling cepat di babak Grand Final 10 menit saja.